Merhaba arkadaşlar. Merhaba, benim Adam Aziz, memnun oldum. Evet, kembali lagi bersama gua dan di video kali ini kita akan belajar bareng bagaimana cara menggunakan yelik eki atau biasa disebut dengan possessive case. Di dua video sebelumnya kita udah belajar tentang to be, ya kan? Nah, di dalam to be itu ada syahs ya atau subjek, misalnya ben, sen, o, biz, sis, onlar. Dalam pembahasan ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara menyebutkan sesuatu yang menjadi milik seseorang atau menjadi milik kita. Misalnya pada bahasa Indonesia, pada kalimat atau kata buku menjadi bukuku atau buku saya. Atau dalam bahasa Inggris bisa menjadi my book. Namun dalam bahasa Turki ada tambahan seperti misalnya pada ben, benim, pada sen menjadi senin, pada o menjadi onun, pada biz menjadi bizim, pada siz menjadi sizin, dan pada onlar menjadi onlar. Untuk benim, tambahannya yang pertama, apabila kosakata tersebut diakhiri dengan huruf vokal, maka tambahan hurufnya hanya M. Yang kedua, apabila diakhiri dengan huruf konsonan, maka dia ditambah dengan untuk kosakata yang diakhiri dengan huruf vokal A atau E, im untuk kosakata yang huruf vokal terakhirnya E atau I, untuk kosakata yang huruf vokal terakhirnya O atau U, untuk kosakata yang huruf vokal terakhirnya itu E atau U. Untuk senin, tambahannya apabila kosakata diakhiri dengan huruf vokal maka ditambah dengan N. Yang kedua, apabila kosakata itu diakhiri dengan huruf konsonan maka ditambahkan dengan N untuk A atau E, in untuk E atau I, un, O atau U, huruf vokal terakhirnya, un untuk huruf vokal terakhirnya E atau U. Untuk onun, tambahannya apabila kosakata diakhiri dengan huruf vokal maka ditambah dengan se untuk kosakata yang memiliki huruf vokal akhir A atau E, si untuk E atau I, su untuk O atau U, su untuk E atau U. Yang kedua, apabila diakhiri dengan huruf konsonan maka dia ditambahkan dengan E untuk A atau E, I untuk E atau I huruf vokal terakhirnya, U untuk O atau U huruf vokal terakhirnya, U untuk huruf vokal terakhirnya E atau U. Selanjutnya, bizim, tambahannya yang pertama, apabila kosakata diakhiri dengan huruf vokal maka ditambah dengan mez, miz, muz, muz. Yang kedua, apabila diakhiri dengan huruf konsonan maka ditambah dengan emez, imiz, umuz, umuz. Yang selanjutnya, sizin. Yang pertama, apabila diakhiri dengan huruf sama seperti tadi, apabila diakhiri dengan huruf vokal maka ditambah dengan nez, niz, nuz, nuz. Yang kedua, apabila diakhiri dengan huruf konsonan maka ditambah dengan nez, iniz, unuz, unuz. Selanjutnya, onlaren hanya dua. Yang pertama lare dan kedua leri. Lare untuk huruf vokal terakhirnya A, E, O, U. Leri untuk huruf vokal terakhir E, I, E, U. Kita langsung masuk ke contoh untuk benim, ya benim. Contohnya benim babam, ayah saya atau my father, gitu ya. Benim babam. Baba diakhiri dengan huruf vokal, maka hanya ditambah dengan M, babam. Yang kedua, misalnya huruf konsonan terakhirnya telepon, benim telefonum. Kenapa pakai Karena telepon huruf vokal terakhirnya adalah O, maka ditambah dengan Nah, ada yang menarik, salah satu artis di Indonesia yaitu Ayu Ting Ting juga sering menyebutkan kata-kata bahasa Turki. Nah, salah satunya adalah yelik eki ini, yaitu dengan tambahan benim. Nah, salah satu dalam videonya adalah ini nih. Kita tonton bareng-bareng ya. Aşkım, sevgilim, güzel. Kita tonton sekali lagi ya. Aşkım, sevgilim, güzel. Sekarang Nah, itu tadi kata Ayu Ting Ting, ya kan? Dia di situ menyebutkan 3 kata ya. Yang pertama aşkım, sevgilim, dan güzelim. Nah, aşkım berasal dari kata aşk, artinya cinta. Nah, dia menggunakan tambahan benim aşkım, cintaku artinya, ya. Kemudian sevgilim berasal dari kata sevgili, ya, diakhiri dengan huruf vokal, maka hanya ditambahkan dengan M. Sevgilim artinya kekasihku. Nah,
Terus yang ketiga tadi ada güzelim. Güzelim itu berasal dari kata güzel ditambah dengan im, güzelim gitu. Ya, güzel diakhiri dengan huruf konsonan dan huruf vokal terakhirnya e, maka dia menggunakan im. Benim güzelim. Apakah kata benim, senin, onun ini perlu disebutkan selalu? Dan gue jawab nggak perlu. Ya, misalnya cuma nyebut babam atau misalnya telefonum, itu nggak perlu disebutkan benimnya di depannya juga nggak apa-apa. Tapi kalau pengen lengkap, ya gunakan benim, benim babam. Ya, itu lebih bagus. Kemudian yang kedua untuk senin, misalnya senin baban, ya ayah kamu, senin baban. Senin telefonun, gitu. Onun babası, onun telefonu. Bizim babamız, bizim telefonumuz. Sizin babanız, sizin telefonunuz. Onların babaları, onların telefonları. Nah, itu teman-teman harus perhatikan huruf vokal terakhirnya yang digunakan apa, maka tambahannya harus sesuai dengan rumus yang telah disebutkan tadi. Kemudian untuk nama orang atau nama benda yang lainnya, misal ya dalam bahasa Inggris itu ada Ahmad's book, ya kan, buku Ahmad, atau Ahmad's table, meja Ahmad. Nah, dalam bahasa Turki itu memiliki tambahan. Yang pertama, apabila diakhiri dengan huruf vokal maka ditambah dengan nen, nin, nun, nun. Nen untuk huruf vokal terakhirnya a atau e, nin untuk huruf vokal terakhir e atau i, nun untuk huruf vokal terakhir o atau u, nun untuk huruf vokal terakhir e atau u. Kemudian yang kedua, apabila diakhiri dengan huruf konsonan maka ditambah dengan en, in, un, un. En untuk kata benda yang huruf vokalnya a atau e, in untuk kosakata yang huruf vokal terakhirnya e atau i, un untuk kosakata yang huruf vokal terakhirnya o atau u, un untuk kosakata yang huruf vokal terakhirnya itu e atau u. Contohnya Ahmed, Ahmetin. Kenapa pakai in? Karena Ahmed diakhiri dengan huruf konsonan, maka hanya ditambah dengan in, dan huruf vokal terakhir Ahmed adalah e. Ahmetin misalnya masase, ya, Ahmetin masase, meja Ahmad. Yang kedua, orang ketiga yang memiliki huruf vokal terakhirnya Aisyah, misalnya Aisyahnin, ya. Kenapa pakai nin? Karena Aisyah huruf vokal terakhirnya e gitu. Aisyahnin telefonu. Di sini kata benda tersebut menggunakan tambahan onun karena onun itu orang sama dengan orang ketiga. Seperti itu, sama dengan Ahmed, Aisyah itu juga orang ketiga. Jadi harus menggunakan tambahan onun. Dan untuk kepemilikan orang ketiga, apabila akan ditambahkan dengan kalimat penunjuk, misalnya ke, di, dari, kemudian penjelas, maka harus ditambahkan huruf N sebelum kalimat petunjuk tersebut. Misal, Ayşe'nin evi, rumah Aisyah. Ayşe'nin evine, ya, ditambah dengan N dulu, baru kalimat petunjuknya E. Nah, kalau yang belum nonton kalimat petunjuk, boleh nonton video yang sebelum-sebelumnya. Ayşe'nin evine gidiyorum. Saya pergi ke rumah Aisyah. Misalnya lagi, Ayşe'nin evinde televizyon var. Ya, ada televisi di rumah Aisyah. Ayşe'nin evinden geldim. Saya datang dari rumahnya Aisyah. Terus contoh yang selanjutnya, Ayşe'nin evini temizliyorum. Saya membersihkan rumah Aisyah. Misalnya seperti itu, teman-teman. Jadi seperti itu, teman-teman, rumusnya. Nah, kalau misalnya kurang jelas nih, boleh langsung tanyain aja nih di kolom komentar, misalnya mana yang masih kurang jelas, dan nanti insya Allah akan dijawab satu persatu dalam video. Evet arkadaşlar, sampai di sini dulu pertemuan kita pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.